Nggak mungkin bisa giling tiap hari 3 ton, 1 hari seton. Udah anggap aja seminggu cuma 2 ton deh. Kok dikit banget? Oh iya, kalau ngitung bisnis itu jangan gedenya, terburuknya. Oh kalau ceritanya gede-gede mah enak nih. Kita untung 1.000 nih sekilo. Sehari giling 3 ton, bersih 3 juta. Bapak bayangin kalau 2 tahun coba berapa puluh ratus juta. Kan susah jadi. Jangan gitu ya. Jadi kalau ngitung bisnis harus yang the worst, terburuk. Terburuknya gimana? Oke. Cuman dapat 2 ton. Berarti kalau 2 ton kali 4 minggu cuma 8 ton sebulan. Jadi bukan ngomong 25 ton sebulan ya. Bukan 24 ton sebulan, saya ngomong cuma 8 ton sebulan. Kan masih belajar. Gajinya tadi berapa? 4 juta setengah dibagi 8 ton. Jadi 563. Kita bulatkan jadi 600. Maksudnya nitinya, jatuhnya. Hitungannya itu gitu. Nah kalau giling satu bulan keluar duit 4 juta setengah, gilingnya cuma sekilo, berarti biaya sekilonya berapa? 4 juta setengah. Ya. Nah kalau ternyata bisa giling 10 ton, 450. Ya, tambah turun dong. Nah, gitu ya. Oke, sekarang saya ajarkan dengan cara bolongan. Sortir per orang itu Rp400 per kilo per orang. Jadi dia nyortir nih, boleh 500, boleh 400. Ini per orang per kilo. Yang rajin dapat banyak, yang dikit dapat dikit, gajinya sedikit. Yang rajin gajinya banyak karena hasilnya banyak. Gitu ya. Oke. Tim gilingnya 3 orang 200. Nah ini bareng, bukan per orang, tapi hasil keringnya ditimbang dibagi rata. Nggak bisa kata si A, kan aku yang nyemplungin. Kata si B, lah aku yang nyuci loh. Kata yang si C, aku yang jemur. Nah udah dibagi rata aja. Berapa? 200 kali 1 ton bagi 3 gitu. 200 kali berapa gitu ya. Nah maka total Rp600. Mirip ya sama ini ya. Sama enggak ya. Nah tinggal nanti dibagusin apa ini 500, ini jadi 250 tergantung daerahnya. Setiap karyawan dapat batas dari hasil kerjanya setelah ditimbang. Jadi sudah dapat hasilnya timbang. Nimbangnya nggak usah tiap hari, mungkin 4 hari sudah ditimbang. Mana hasilmu? Ini. Terus kalungnya pisahin. Nah buat yang kerja jangan nanti buat barangnya itu terus yang kerjain karyawan. Kok nggak pernah nambah gilingannya karena yang ditimbang itu aja. Yang disortir jangan juga dibohongin karyawan ya. Oke, total 600. Nah sekarang ada biaya solar. Solar itu per liternya 5.150 per liter. Belinya di SPBU. Nggak boleh pakai jerigen. Kalau kita punya mobil diesel, masukin nanti diisep. Kalau nggak boleh, minta surat di kelurahan. Ada namanya surat untuk UMKM. Itu boleh beli solar di SPBU. Boleh. Logikanya gimana tukang las pagar nih mau nyalain dieselnya pakai solar? Masa dia harus ke pom bensin SPBU? Bukan. Kilang minyak Pertamina mana? Pelumpang. Masa dia ke Pelumpang bikin depo beli 1 mobil tangki, masih pakai jerigen kan? Nah cuman data itu, peraturan itu disembunyikan oleh aparat, jadi orang nggak ngerti. Padahal boleh ada surat keterangan untuk UMKM, boleh beli solar bersubsidi gitu. Ya kalau repot-repot beli solar yang sudah dimasukin jerigen, ya kan kalau repot kan bisa juga. Bukan nggak boleh kan? Pertamax juga boleh kok pakai jerigen, premium ya nggak boleh gitu kan. Tapi kalau UMKM boleh. Oke. Kalau saya karena punya truk, di sini saya isap. Sudah nanti pagi-pagi. Nah, gitu. Udah tadi lagi ngapain? Nyedot solar pak. Nggak ditangkap di wilayah saya. Oke. Kalau solarnya kan gampangnya gini, berapa per liter kali berapa konsumsinya dibagi hasil produksi gitu loh cara ngitung bisnis. Paham kan ya? Paham lah, ini kan hitungan sederhana. Oli itu berapa per liter, dia sampai berapa hari, sekian. Jadi oli itu cuma Rp12 per kilogram untuk 12 hari kerja. Itu juga kalau lo giling tiap hari. Ini kan belum tentu giling tiap hari kan? Mesinnya kan belum tentu jalan pak. Gitu loh ya. Oke, kemudian sabun. Karung ini apa sih? Karung ini yang karung beras 50 kg. Perhatiin, karung beras 50 kg. Nanti diisi gilingan cacahan ini bisa muat 25 kilo. Nah harganya 1.500. Loh ternyata
Di Kudus 2000, ya gantilah ini 2000 ya. Angka saya bisa aja salah, tapi itemnya tidak salah. Saya sudah kasih tahu nanti bayar ini, biar ngerti mitra. Nanti angkanya dibetulin ya. Bisa aja cuma 1000, betulin. Listrik, kok cuma 200 sih? Iya, listriknya cuma nyalain mesin air sama lampu. Mesin gilingnya pakai solar. Kalau mau pakai dinamo, ya lain lagi, listriknya nggak sini. Pasti jutaan, tapi untuk gantinya solar kan sama aja, terserah mau pakai mana. Syaratnya kalau mau pakai dinamo, kalau mau pakai motor harus tanah pribadi, karena nggak bisa dipindahin listrik itu. Nah kalau misalnya mau pakai, kalau tanahnya sewa, sebaiknya diesel, solar. Kalau mau pakai genset, ya berarti solar. Genset itu menghasilkan listrik. Kadang orang nggak ngerti, saya mau genset, padahal maksudnya diesel biasa, dompeng, jangdong gitu ya. Genset lain-lain. Oke. Terus ada biaya lain-lain 22. Total biayanya dari solar, sabun, oli, karung, listrik dan lain-lain 238. Ada biaya lain-lain ini untuk mungkin ada sumbangan 17-an ya. Ada Isra Mi'raj, ada apa gitu ya. Oke. Totalnya 238. Nah, 238 ini ditambah dengan 600 rupiah. Masih ingat nggak 600 dari mana? Biaya kerja ya. Nah, upah kerja menjadi 838. 838 adalah upah tenaga kerja ditambah dengan biaya operasional. Gitu. Terus, nah dari sini semua sudah dapat angkanya. Nah, ini dulu. Oke. Nah, ini Pak. Nah, sekarang ada biaya transportasi. Untuk Jakarta dan Bekasi kayak Jati dijemput gratis. Nah, kalau Kudus yang ngirim sendiri. Ya kan? Gue jemput lah. Iyalah. BSD ya, BSD jemput. Tangerang sekarang nggak saya bilang jemput karena pernah kejadian Tangerang yang mau ke Lampung kan jauh banget kan. Tangerang yang mau nyebrang. Nah ini jauh banget, mendingan Bandung saya bilang. Udah berangkat dari pagi sampai Isya belum balik. Bener, coba deh tes. Berangkat nih pagi-pagi kan, udah macet kan menuju kan. Mau orang bilang lawan arus dari mana sekarang? Mana ada sekarang jam lawan arus? Orang kayak pagi barengan sama orang Bekasi yang kerja ke Jakarta. Lihat tol sebelah juga macet, orang Jakarta yang kerja di kawasan industri di Bekasi. Ya kan? Berangkat macet tuh. Nah, sampai di Tangerangnya juga ada orang Jakarta kerja ke Tangerang. Bukan berarti Tangerang semua lari ke Jakarta terus kita jalurnya sepi, enggak. Macet juga. Oke. Pulau Jawa ini 300 ini gak usah dilihat deh, gini aja deh gampangnya deh. Ini saya kasih satu kapasitas daya angkut. Kalau kol diesel itu cuma bisa 5 ton. Perhatiin ini ya, kol diesel. Ini dasar ngitungnya nih, oke? Kemudian Fuso 10 ton. Ini dasar ngitung rupiahnya nanti. Kontainer yang 20 feet dia bisa 10 ton, yang kontainer 40 feet dia bisa 20 ton. Perhatikan. Nah, angka inilah yang nanti dibagi sama rupiahnya. Misalnya mau bikin di Merauke 20 juta misalnya, 18 juta sebetulnya, gampang 20 juta. Pakai kontainer yang 40 feet berarti 20 ton. 20 juta itu kan gede kedengarannya. Kalau kita pesen barang pakai JNE, Jakarta ini paling 9.000, 11.000. Kayak di Balikpapan 60.000 sekilo. Dengar 20 juta serem dong. Padahal kalau 20 juta dibagi sama 20 ton, berarti cuma 1.000 perak per kilo. Murah mana sama yang 60.000 sekilo, ya kan? Cuman karena dengar 20 juta serem. Demikian juga Kudus. Kudus jangan gentar gara-gara dengar truknya berapa? Dari Kudus ke sini pinter? 6 juta. 6 juta dibagi sama 6 juta Fuso apa? Fuso. Oh, 6 juta dibagi 10.000 berapa lah? Hah? 600 rupiah per kilo. Siapa bilang mahal? Mahalan pesen JNE dari Jakarta ke Kudus. Pinten Bu kalau pesen tiki Bu? Online shop Bu, Kudus. Buatan nanti kembali 26.000. Nah ini tuh bapaknya seberat 26.000 kan? Nah, 26.000 sekilo. Ya wajar. Karena saya di Balikpapan 60-an, Banjarmasin sekitar 50.000 sekilo. Itu 600 perak. Cuman denger 6 juta serem. 6 juta ya. Nah ternyata cuma 600 rupiah. Oke ya? Jadi nggak usah khawatir dengan biaya transport. Ini aja patokannya. Dicatat kalau diesel 5 ton, Fuso 10 ton, kontainer yang kecil 20 feet 10 ton, kontainer yang gede 40 feet 20 ton. Mau buka dimanapun ini patokannya. Pasti segitu.
Oh enggak om, kalau diesel itu bisa 7 ton kok om. Ngangkat apa? Ini kan ngangkat gilingan plastik. Kalau ngangkat yang lain mungkin bisa besi atau apa. Ini kan saya cerita memang karena kan dia volumenya ya. Oke lah. Gitu ya. Apa sih? Oh, gitu. Oke. Nah, yang tahu om, tahu. Salah. Oke. Contoh, ini cuma contoh. Jenis-jenis plastik kan tadi banyak ya. Ada PET, ada PP, HDPE, LD, yang bening apa, yang warna apa, gitu-gitu ya. Ini hanya contoh saja. Contoh, misalnya Mitra beli bahan baku 5.100. Ini contoh. Kenyataannya, saya sekarang belinya itu sekitar 4.000, berapa lah? 4.000 rupiah, Bu. Om, saya belanja cuma 4.000 perak. Loh ini kok contohnya 5.000 om? Supaya untungnya cuma 500. Saya ngambil contoh yang orange ini semua 500 perak. Ini contoh untung minimal. Nah jadi kalau di Cikampek berapa harga botol? 3 bener dong, berarti kalau orang saya bilang 4.000, Cikampek 39. Itu pun kapan lu nanya? Nah sebetulnya tanya lagi, dan lu kan bukan pemain plastik, berarti jawaban dia itu insya Allah bohong. Harusnya di bawahnya, kayak gue nih bukan pemain beling, main beling pasti dimahalin gitu ya, karena gue bukan pemain beling. Oke? Jadi angka 39 itu pasti dibohongin, pasti lebih rendah dari itu. Apalagi kasus corona sekarang ya. Oh ya, ini waktu yang paling tepat bikin usaha, karena harga lagi turun-turunnya. Dan tolong yang ada di ruangan ini gak usah pakai ngomong harga anjlok. Oh belum punya barang kok ngomong anjlok. Ya, ini barang turun lo, parah lo. Sekarang lu turun 2.000, lu punya berapa ton plastik? Nggak punya, lah ngapain ngomongin? Alhamdulillah emas 800.000 sekarang segramnya. Punya berapa emang Bu? Nggak punya. Ngapain ngomongin? Ya usah. Jadi saya tuh kalau terima WA nih, bukan saudaraku aja nih WA, banyak WA masuk ke saya nih. Jadi mohon maaf kalau agak lambat balasnya ya. Saya biasa balasnya tuh habis subuh, balasnya atau malam-malam. Ada yang saya WA tadi malam. Jam 1 apa saya balas? Ada ya? Iya itu saya baru ngeliat HP. Nah jadi om dengan masalah corona ini apa akibatnya gini. Dalam hati saya, lu punya berapa ton? Kalau nggak punya mah nggak usah ngebahas. Bener kan? Ya. Ngapain? Kayak sekarang ada apa bawang putih, bawang merah lagi ada gini-gini. Saya nggak punya juga kok. Jadi nggak usah. Jadi sekarang kesempatannya justru kita usaha ini beli dalam kondisi harga turun-turunnya ini. Bahkan ini sekarang harga bukan turun, bukan turun, nggak ada harganya. Ya. Orang nggak mau jawab, bukan nggak laku, orang nggak mau jawab. Nih saya telepon beberapa buyer yang ada di Indonesia. Berapa kok? Aduh harga belum keluar ya, gitu. Harga belum ada ya. Ya gitu. Kalau gua mah perjanjian harus beli. Aduh kemarin barang masuk, tiap hari barang masuk. Mitra yang sudah nggak ngirim-ngirim pun pada jual ke saya. Kok nggak ngirim? Ada mitra yang misalnya dari Malang, ada Chinese Surabaya makan, beli jualnya ke Surabaya. Sekarang jualnya ke saya. Maaf om, ini barang agak susah, baru ini bisa kirim ke om. Gombal, yang biasa kamu jual ke Surabaya. Nah, modus. Sama, lapak juga. Yang kemarin-kemarin selingkuh nggak mau jual ke saya, pada balik ke saya. Assalamualaikum om, ya ini barang udah ada 3 ton, tolong diambil. Lah kemarin gimana? Nggak om, saya cocoknya sama om aja lah. Buset, gayanya udah sama selingkuhannya udah di ini, balik lagi ke ini aslinya. Jadi hal-hal seperti itu banyak sabar aja. Tapi napas harus panjang. Mitra hampir tiap hari sekarang ngirimin terus ya, masuk aja terus. Saya sampai ngirimin transparan, ini siapa? Kok lama nggak ada? Oh si Ano. Apalah kabarnya orang ini? Saya transfer. Karena perjanjiannya saya harus beli. Itu enaknya. Dan saya banyak terima WA. Banyak itu artinya lebih dari 5 ya. Yang nanya, bisa nggak terima? Saya tanya, beli mesinnya sama siapa? Nggak sama om. Ya nggak bisa saya beli. Gilingan saya bagus kok om, katamu. Gitu? Gilingan saya bersih kok om, katamu. Itu kan kata dia. Nggak bisa, saya nggak bisa beli. Tempat yang biasa saya jual sekarang nggak makan, ya udah resiko. Oke? Nah, susut produksi 10%. Oh jadi gini loh, kalau kita beli 1 ton itu nggak bisa 1 ton jadi gilingan, ada yang hilang 10%. Jadi di otak kita kalau belanja 1 ton yang bisa dijual cuma 900 kilo. Kemana om? Hilang waktu digiling, kintir bareng banyu, larut bersama air.
ada yang hilang waktu dijemur, ada yang hilang waktu dikarungin, tumpah-tumpah. Emang ada yang tumpah? Ada, di pasar itu aja ngarungin beras banyak yang tumpah. Ada orang-orang nenek-nenek renta miskin ngambilin beras-beras yang di lantai, itu kan berarti beras aja tumpah, itu yang bisa dijual makan loh, itu ini aja apalagi gilingan ya. Nah, itu maksimal 10%, sebetulnya nggak nyampe 7, 5, 7%. Nah, perhatikan ada kata-kata karena proses produksi. Artinya gini, ada barang 1 ton, itu akan jadi 900 kilo karena proses produksi. Tapi kalau barang 1 ton ditimbang di pabrik kita ternyata 900 kilo, ya itu bukan proses produksi, itu ketipu. Oke? Dibongkar airnya 50 kilo. Ayo, sisa 850. Udah hilang 150 kilo, itu namanya ketipu, nggak masuk dalam 10%. Coba Om ditulis Om berapa kalau itu nggak ada, mana ada bisnis menyiapkan buat orang ditipu, buat ditipu sekian, ya nggak ada lah, ya aneh aja. Tapi kalau susut karena proses produksi, saya hitung, oke? Nah caranya bagaimana tadi? Itu tadi barang datang timbang, bongkar timbang, bongkar timbang, bongkar timbang, sampahnya sendirikan. Kalau yang jujur kita terus terang, kayak kita kembalikan, Mas kemarin saya ngangkat 300 kilo, ada 25 kilo sampahnya gimana? Potong. Timbangan pas kita ngangkat 400 kilo, yang kita bayar cuma 375. Potong sampah yang kemarin 25, oke? Pas yang barang ini pun yang 375 pas kita balik ada sampah lagi 10 kilo. Besok kita angkat 200, bayar 190, oke? Kecepatan saya ngomongnya? Enggak, oke ya. Kemudian ada total biaya per kilogram 838. Dari mana nih? 838. Yang tadi upah dan operasional, ya. Bisa aja 838 ini jadi 1000. Ya betulin aja sendiri ya, karena bukan 4,5 juta gajinya ya. Betulin ya. Transport 0 karena Jakarta, Bogor, gitu ya. Nah, transport misalnya di Jawa berapa tadi Jenengan? Kudus. 600. Ah, ganti 600. Oke? Nah, gitu ya, nanti daerah-daerah yang lain diganti angkanya ini. Nah, kemudian totalnya jadi 6448 dibeli sama Majelis Buana 7.000, maka harganya keuntungannya jadi 552. Ini harga yang berlaku sekarang. Kalau nanti ada perubahan kita akan ngasih tahu jauh minggu sebelumnya. Contohnya begini. 14. Hei saudaraku, bulan apa? Habis Maret apa? April. Saudaraku, tanggal 1 April harga turun 100 rupiah. Harga turun dari 7.000 jadi 69. Harga turun dari 7.000 jadi 68. 1 April. Bagi yang mengirim sebelum 1 April harganya masih harga yang lama. Ngono loh. Dan gak ada tipu-tipu. Ngirim dari Kudus katanya 7.000 sampai di sini 65. Nah itu kalau sama orang lain jajalan nggak percaya. Jajalan menawi buatan percados. Coba aja. Saya ini ceritain tuh, ngirim ke kampung, ke Dadap, katanya harga 11.000 sampai sana 9.000. Kalau mau kata orangnya, kalau nggak mau bawa aja pulang lagi ke Jogja. Nangis. Ya wis sudahlah Pak katanya. Nah itu senang betul zolim sama orang. Kalau saya ngomong sebelum berangkat loh, ngomong di jalan aja nggak boleh. Di tengah jalan baru kita telepon, alasan harga turun nih mendadak, nggak bisa. Saya akan komit, oke? Tapi jangan nanyanya Januari, ngirimnya Agustus. Ya kalau setiap bulan turun 100 kan jadi 800 rupiah turunnya. Jadi jangan juga gitu ya. Bisa naik? Ya bisa. Apa yang menyebabkan naik dan turun? Permintaan dan penawaran. Apa aja faktor yang bisa membuat berubah? 1. Hukum permintaan dan penawaran. 2. Nilai tukar dolar terhadap rupiah. Sekarang 14.200, ya kan? Kita doakanlah 18.000. Gitu. Jangan kasihan yang lain. Kalau saya lumayan senang saya gitu ya. Sama yang ketiga nilai ulangi. Yang ketiga adalah harga minyak bumi. Dan sekarang minyak bumi sedang titik terendah. Apa $40 per barel kalau nggak salah. Waktu $70 per barel aja krisis loh dunia. Gara-gara seminggu yang lalu Arab menggelontorkan minyaknya. Dia perang lawan Rusia. Nah ya, saya pemulung yang baca gitu ya. Jadi ini terendah harga minyak bumi. Sudah corona ditambah ini. Wes nanti lumayan. Dulu saya jualan botol itu, botol PET itu 3.100.
Yang sekarang 7.000 ini, zaman dulu saya ngalamin 3.100 dan itu bertahan selama 3 tahun nggak berubah. Jadi harga ini nggak fluktuatif, perhatikan ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ini harga fluktuatif nggak? Oh enggak, harganya tren. Jadi kalau harganya segitu aja, wayahin naik 100. Bulan depan naik lagi 100, minggu depan naik 100, minggu depan nggak bergerak, 3 minggu naik 100, naik 100. Sudah, nanti kalau sudah misalnya 7.200, terus turun 71, cepat jual, karena akan turun terus itu. Kenapa Om nggak jual 72? Oh saya nggak ngerti kalau itu terakhirnya. Nah pas dia 71 lepas, habis itu akan turun dia 69, 68, 67 akan turun ya. Tapi nggak setiap hari ya, seminggu, sebulan gitu. Bahkan saya pernah 3 tahun harganya tetap situ. Nah waktu harga 3.100 itu harga bahan bakunya 1.300. Untungnya minimal 500 rupiah, enak mana? Wih, sekarang harga bahan baku 1.000 berapa tadi? 300. Berarti 1 tonnya berapa? 1.300.000. Sekarang harganya 3.900. Berarti setonnya berapa? 3.900. Modalnya yang saya tadi berapa? 1.300.000, lu 3.900.000. Untung half million, 500 juta. 500.000. Ya kan, half million cuma setengah juta. Modalnya enakan dulu. Hanya dengan uang 1.300.000 dapat untung 500.000. Sekarang harus dengan modal 3.900.000 untung 500.000. Enakan zaman dulu. Enakan zaman kuno. Gitu ya. Gitu. Oke. Dari sini dapat gambaran. Bagaimana kalau yang ini PP ini? Berapa harga gelas? Lu udah tahu? Gelas berapa? Tempat lu? Nggak tahu ya? Oh kemarin ada tamu-tamu yang harga cuma 2.000 perak ya, di daerah mana tuh. Kalau dia buka, saya buka sendirilah ke sana. 2.000 perak harga gelasnya. Bayangin, sedangkan contoh saya aja yang untung 500 rupiah, bahan bakunya 7.850, dia 2.000. Mau buka di Papua juga tetap aja untung. Apalagi buka di Papua. Sekarang di Papua berapa harga PET di Merauke? Harga PP 0. Mau dibakar. Dah hargainlah 1.000. Nggak mau, 2.000 deh harganya. Nah transportnya berapa tadi? 1.000 rupiah. 20 juta dibagi dengan 20 ton, 1.000. Kalau kita hargain 2.000, yang tadinya nilainya 0 sampah dihargain 2.000, anak-anak udah mau ngumpulin tuh. Tambah transport 3.000 rupiah. Di mana di sini yang bahan bakunya harga 3.000? Ya kan? Apakah untung gede dia ya? Gitu ya. Ini contoh. Oke. Angka yang ada di kolom kanan paling akhir itu adalah 500 rupiah. Adalah keuntungan minimum per kilogram yang disarankan sama Baidowi berdasarkan lokasi pabrik. Jadi kalau kita untungnya misalnya 500, ini untung minimal ya. Dengan giling cuma 2 ton, berarti dapatnya cetiau seminggunya. Kalau untung 500 rupiah, untungnya nggak mungkin 500 kan? Untungnya bisa 1.000-an. Gilingnya katakan bener kan sudah dapat berapa? Dapat 2 jutaan. Jadi sebulannya dapat 8 juta. Lucu-lucuan lah sebulan dapat 8 juta ya. Kayak ASN sekarang oke lah, sekarang gajinya katakan sebulan 25 juta misalnya. Amin. Nah ini bagus ya, amin. Kalau katanya malaikat lu doa yang masuk akal tuh, kan susah pula. Kalau doa sih doa, tapi masuk akal. Jadi gitu ya, jadi dapat 8 juta atau 4 juta lah katakan tadi ya, kalau cuma untuk gopay. Dan nggak mungkin untuk gopay itu, aneh lah. Oke ya. Harga beli kami bisa berubah sebagai pasar. Nah, yang tadi saya bilangin, nanti kita akan kasih tahu berapanya kalau ada perubahan. Inilah ya. Oh bisa kan? Emang lu aja lah. Oke, sekarang saya akan membahas harga mesin. Ini kayak apa bilanginnya lah? Pencet sekali. Oke. Harga mesin saja. Nah, mesin ini ada CM20, crusher mesin 20, Majelis Guna crusher mesin 16 in, 14 in, 10 in. 20, 16, 14 dan 10 itu adalah length of blade, panjang pisaunya. Semakin panjang pisaunya, semakin lebar kan, yang gede. Hasilnya bisa 1 ton sampai 3 ton, setengah ton sampai 1 ton, 300 sampai 500 kilo, 50 sampai 100 kilo. Sekarang mau yang mana? Nah kalau untuk bundes yang ini, tapi banyak pesannya, baru lo jadi rajanya, tukang giling-gilingan, itu masuk jual. Lo harus punya sendiri. Ya, udah punya sendiri nih. Jadi kalau ngomong enak.
nggak ngayal, ya kan? Jadi guru besar bidang bisnis, ditanya sama mahasiswanya, bisnis apa Prof? Belum pernah sih, kan ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan makomnya dia memang mainnya di situ. Tapi kalau antum punya ilmunya juga praktek juga kan keren, ngerti baunya sampah gimana, laganya pengepul itu gimana, lapak itu udah tahu dah. Jadi nasihat itu enak. Apa tadi itu yang lainnya dana desa, oke? Lo jadi bosnya beliin semuanya, baru kirim gitu lah. Main, jadi nggak cuma nyawa, tapi punya gudang beras. Udah hebat lagi, berasnya bikin nasi uduk, bubur Manado, ini maksudnya bikin sapu, bikin celengan gitu loh. Jangan cuma nyawa, nanti tapi ya, kalau sekarang kan nyawa dulu, petani dulu ya, biar tahu baunya lumpur itu gimana, rasanya nginjek pupuk gimana, tahu dulu semua, oke? Nah, kapasitasnya ini harganya 39, 36, 28, gambar. Loh ini kok 50, tambahan-tambahan ini. Kenapa ini saya pisahkan? Ada angka ini, ditambah ini jadi sekian. Karena orang di luar awam itu yang namanya mesin giling itu ini doang. Ini kenapa melorot sih lah? Oh dia jatuh, ini kesian nih. Yang lainnya enggak nih, itu kan jatuh kayaknya ini. Betul nggak? Kesian ini. Oke. Nah ini 395. Kenapa? Karena orang lain misalnya gini, harga saya mesin yang 20 in 50, ada orang jual 45 juta. 50 juta saya, orang 45, murah mana? 45, padahal 45 dia itu yang ini bro, yang ini. Ya, jadi yang dijual orang-orang itu dengan mesin ada di luaran itu ini. Jadi saya maunya, ini kalau gitu supaya head to head, apple to apple, supaya sama nih. Jadi apple to apple itu kan harus sama pembandingnya. Nah ini saya pisahkan, karena orang itu tidak menyediakan mesin pompa air sirkulasi, ini kan udah ini tanda ini berarti ada. Ya kalau XX ini berarti nggak ada. Ini miring ya lah, betulnya tuh. Nah, lah ya naikin ya. Diesel, dinamo, motor listrik ini tidak tersedia, belum disediakan. Mesin yang kecil sudah disediakan, dinamonya, dieselnya. Mesin pompa air sirkulasinya sudah disediakan. Ini ya sudah disediakan ya. Disediakan. Ini semua disediakan. Nah itu kalau beli sendiri, bikin sendiri, nggak cukup beli segini. Saya udah nyiapkan. Bukan nggak cukupnya aja, nggak seragam juga bikinnya, nanti repot. Ngukur vandel, harus ngukur dulu, nyenterin dulu, narik benang, dilihat dulu jatuhnya, narik lagi asnya, susah. Nah saya udah sediakan. Oke, total 50, 47, 38, 22. Cuman bedanya yang 38, 47, 50 ini belum bisa gerak om, bu. Harus beli lagi mesin diesel. Kalau beli mesin dieselnya 28 PK untuk yang mesin CM20, yang 16 24, yang ini 20 PK. Kalau yang ini udah disediakan. Ya. Nah, ini harganya kira-kira, perkiraan biaya lainnya. Oke? Perkiraan. Karena bisa aja harga diesel itu bukan 11 juta, tapi 10 juta 800. Bisa aja 11 juta 200, oke? Yang 28 PK dinamonya. Kalau masang listrik kira-kira harus berapa? 23.000 watt. Kalau ini 16.000 watt, 10.000. Ini lah diganti lah. Ini 2.200 aja lah. Tapi nggak usah ditulis 2 HP. 2 HP-nya nggak usah 2.200. Karena 2 HP itu memang 1.500. Kebutuhannya harus 2.200. Kan nggak ada listrik PLN 1.500. Adanya 1.300, 2.200 gitu ya. Nggak bisa suka-suka kita. Saya mau 1.750 deh biar beda sama orang, nggak bisa. Gitu, jadi ada aturannya. Oke? Kacangnya sambil dimakan, saya udah goreng capek-capek. Subuh tadi lo bisa goreng ini. Bukan orang saya sih orangnya. Pura-pura mau aja. Pura-pura aja bro, pakai nggak kena tangan orang kok. Oke, terus apa ini? Nah sewa lahan om, makanya saya bilang perkiraan om, karena sewa lahan, mana saya tahu sewa lahannya berapa. Kalau saya bilang 8 juta, kata orang Jakarta, mana ada sewa 8 juta. Tapi begitu saya ngomong sama orang mana daerah Jogja di pedalaman ya, atau di daerah mana bisa 8 juta. Ya, daerah Klaten gitu ya, oke? Itu oke. Kemudian bangunan sederhana 35 juta. Lihat, mesin yang paling gede
mesin yang agak gede sama mesin yang sedang, biaya bangunannya sama. Jadi kalau punya duit, sebaiknya beli mesin yang paling gede. Syarat untuk beli mesin yang mana? Nanti ada pertanyaan ini. Oh, saya kan pemula, beli mesinnya besar apa yang kecil, gitu ya? Jawabannya bukan karena pemula atau tidak. Semua ini pemula. Beliau ini pemula. Ini pemula. Jadi bukan pemulanya, tapi cuma dua syaratnya. Uang yang dimiliki dan keyakinan. Lu punya duit? Yakin. Yakin itu maksudnya bahan baku. Bahan baku sama yakin sama gua pasti beli, pasti ambil yang gede. Uangnya ada, yakin. Sekarang bahan baku belum ada sih, Kudus belum pengalaman, tapi gua kayaknya ada deh, nanti cari di ini dong. Ya udah kalau gitu, nah ya, ambil yang gede. Tapi kalau ya punya uang, nggak yakin, ya jangan ambil yang gede, karena mungkin kayaknya sulit ya saya nyari bahan baku sana, saya nyoba dulu deh. Boleh mau ambil yang mana? Tapi ingat, biaya bangunannya sama. Tapi dibalik sekarang, yakin nggak punya duit. Ya artinya gini, ya bahan baku udah kebayang nih. Bahan baku saya seminggu aja kalau 4 ton, 5 ton aja ada om. Tapi duit belum ada, saya mau beli yang kecil dulu, nggak saya kasih. Datang ke sini 6 bulan lagi, beli yang gede. Sekarang nabung. Karena saya nggak menawarkan kredit. Karena kalau nyicil, nanti mata saya mencicil gitu. Gitu. Meripati mencicil jadinya. Jadi lebih baik belinya cash. Oke? Nah, udah. Yang mana? Nah, kalau yang 22,5 ini langsung jalan, ya. Harga gagasan mesin, pelatihan mesin, advice oleh pabrik. Oke, gratis ongkos kirim wilayah Jakarta dan Bekasi, gratis. Nah, kalau ke Kudus, ya nanti saya tanyain, tolong kasih alamatnya. Jadi nggak pakai kira-kira, alamat lengkap turunnya mesin. Nanti ekspedisi saya akan jawab. Misalnya dibilang 3,5 juta, ya 3,5 juta. Nggak ada cerita, oh ini Kudusnya anu nih, agak ngetak ini anu. Nggak ada, pokoknya kasih. Nggak usah ngasih tambahan. Itu udah langganan saya. Tapi kalau jenengan punya mobil pickup, silakan ngambil. Pakai pickup bisa diangkat. Pakai pickup cukup. Yang apa? L300 udah jatuh ya. DP 20 juta atau 15 juta. Mesin harus selesai 25 hari. Kalau nggak kelar, saya didenda 1 juta rupiah per hari. Mana? Oh nggak ada lah. Oh udah pernah baca. Ada lah pokoknya di sini ya, mata saya nggak ada. Ini nih, 1 juta per hari saya didenda kalau saya terlambat. Jangan didoakan saya terlambat 45 hari ya. Ya Allah. Padamkanlah listrik di Cimuning 45 hari. Wah nggak bisa bubut saya. Jadi jangan ya, jangan doain begitu atuh. Oke? Nah, mitra kalau sampai 3 bulan nggak ada kabar, setelah bulan nggak ada kabar, DP-nya angus. Nah, itu cuma nakutin om. Jadi gini cerita, muasal cerita ini ada sebabnya. Saya umur 27, tamunya 50 ke atas. Dia tanya, bisa buat mesin? Mau buatin? Iya. Terus gimana kalau telat? Oke lah, saya buat perjanjian. Kalau saya telat, saya denda 1 juta. Saya lupa, waktu itu terus berkembang, banyak yang beli mesin. Saya lupa buat perjanjian kalau pihak kedua yang telat bayar. Saya nggak bikin perjanjiannya, akhirnya kejadian 2 ekor terlambat, 2 orang terlambat. Datang yang 1 2 tahun kemudian, 1 3 tahun kemudian. Datang dengan gagah bawa sisa duitnya. Waktu itu DP 10 juta. Kalau mesin 30 juta, dia tinggal bawa 20-nya. Assalamualaikum, masih ingat saya om? Waalaikumsalam. Ini om 20 juta, mana mesin saya? Kan bingung saya, 2 tahun ngilang. Kok nggak ditelepon? Sudah saya telepon, nggak aktif. Dan satu-satunya alat komunikasi saya cuma nomor HP-nya. Gue mana tahu rumah lu di mana? Cuman lu waktu datang sebelumnya WA ke gua. Udah gitu WA-nya udah nggak aktif, BBM-nya udah nggak aktif. Nggak bisa saya ngomongin. Masa gua lari ke Cikampek temen teriak-teriak nyebutin nama lu? Mana lah orang tahu ya kan? Dan Cikampek kan luas. BSD yang mana? Kan mana gue tahu, Kudus sebelah mana, nggak ngerti. Bukan saya nggak berusaha, udah saya hubungi nggak bisa. 2 tahun lama. Loh, kemana aja om? Kok lama banget nggak ada kabar? Iya, kemarin ngurusin adik nikahan. Masya Allah 2 tahun ngurusin nikahan. Buset dah, hilang 2 tahun. Aduh, tuh lemah posisi saya. Padahal harga udah bergerak nih. Katakanlah mesin itu naik lah 700.000, naik 1 juta. Ya kan udah lain, tapi lemah di saya. Yang satu lagi hilang 3 tahun. Kemana aja kok lama 3 tahun? Iya, saya kemarin ibadah haji 3 tahun ya. TKI kali itu berarti saya. Tapi ada orang kacau nih alasannya. Nah dari situlah kemudian saya membuat aturan, jika terlambat lebih dari berapa bulan lah lupa om. Dari situ didenda 1 juta
maksimal kalau nggak salah. Di mana lah? Nggak ditulis ya? Pokoknya gitu deh. Atau kalau nggak ada ya? Ada. Oh iya, didenda dan paling lambat perusahaan dan 60 hari DP. Jika lebih dari 90 hari mesin tidak diantar dan belum diambil, bukan tanggung jawab kami. Sengaja. Penyodian. Ya, udah pas 1 bulan nih, wayahnya pelunasan. Dia nelpon saya, Om, izin Om. Kenapa? Kakak kandung saya perempuan, seorang janda, hari ini keluar rumah sakit. Saya harus membiayai, kalau nggak bisa keluar rumah sakit, tambah biayanya tambah berat. Zaman dulu yang kata pasien ditahan lama-lama tambah bengkak, zaman dulu kan masih begitu tuh.